teman-teman, selamat bergabung di ibadah online Fresh Generation dan Excel Grace Community Center Makassar. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dari ibadah kami, teman-teman bisa like video ini dan subscribe channel Grace Community Center, dan jangan lupa loncengnya ya untuk mendapatkan updatean terbaru dari kami. Jika teman-teman juga membutuhkan dukungan doa dan konseling, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar, atau kalian juga bisa DM di akun Instagram Fresh Gen GCC dan Excel GCC. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore teman-teman, selamat datang kembali di ibadah Fresh G dan Excel. Saya percaya teman-teman di rumah mengalami penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Karena Tuhan Yesus itu Allah yang baik. Karena itu siapkan hati kita, mari kita sama-sama memulai ibadah ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini atas penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kau yang sertai kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Kau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Tuhan, biarlah Kau yang bukakan hati kami Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, Engkau yang memberkati persembahan kami, biar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Halo teman-teman, senang bisa ketemu lagi dengan teman-teman di ibadah kita pada hari ini. Nah, nggak terasa kita sudah ada di penghujung tahun di bulan Desember. Ya, kalau sudah Desember, wah happy semua ya. Waktunya Natal soalnya. Sudah siap-siap, mungkin ada yang sudah belanja baju Natal. Apalagi kalau yang anak muda sekarang kan pintar tuh cari apa yang sale-sale. Wah, belanjanya pasti seru nih. Nah, kita akan merayakan Natal, tapi hari ini saya nggak akan cerita tentang kisah Natal, bagaimana Yesus lahir, atau tentang Maria dan Yusuf. Kita tunda itu sampai nanti tanggal 25 ya. Tapi saya mau bagikan tentang satu kebenaran bahwa alasan mengapa Tuhan harus datang gitu. Mengapa Tuhan jauh-jauh dari surga harus datang ke bumi, lahir jadi manusia, harus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Alasan utamanya adalah Christ is my sanctification. Jadi Yesus itu adalah pengudusan kita ya. Karena kematian Yesus maka kita bisa dikuduskan, kita dilayakkan untuk menghadap kepada Tuhan. Kita baca sama-sama dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 15 ya. Kitab Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 15. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Nah, apa yang kita baca tadi di kisah Ibrani ini cerita tentang satu hari yang dilakukan atau suatu ritual, suatu boleh dibilang ritual lah, suatu upacara yang harus dilakukan oleh seorang imam besar. Pada waktu itu, pada masa perjanjian lama ya, pada masa perjanjian lama, sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus datang ke dunia mati di salib. Nah, ada satu kegiatan yang dilakukan yang disebut hari penebusan. Pada hari penebusan, seorang imam besar dia harus mempersembahkan korban, dia harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu satu ruangan yang nggak boleh sembarangan dimasuki, karena disitulah tempat Tuhan berdiam. Dalam ruang Maha Kudus itu terdapat tabut perjanjian dan tutup perjanjian itu yang dijaga ada Shekinah, di sana ada hadirat Tuhan di tempat itu. Nah, pada hari penebusan seorang imam besar dia harus masuk. Pertama dia bawa penebusan dosa untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Setelah itu, setelah dia dikuduskan, baru dia masuk lagi dengan membawa persembahan
untuk bangsa Israel. Jadi penebusan untuk seluruh bangsa. Dan itu dilakukan setahun satu kali. Nah, makanya dikatakan tadi yang kita baca bahwa Yesus itulah korban sempurna. Dia yang masuk satu kali, dia bukan membawa, istilahnya dia bukan bawa kambing domba, tapi Yesus mempersembahkan dirinya sendiri. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Waktu dia disalib, dia tanggung semua dosa kita dan kita dilayakkan. Kita istilahnya ditebus sekali untuk selamanya. Nah, apa yang kita belajar dari penebusan Yesus itu, Yesus adalah korban penebusan dosa yang sempurna. Karena dia nggak perlu tiap tahun lakukan itu. Kalau imam besar yang manusia, dia harus tiap tahun lakukan. Ritual itu harus dilakukan setiap tahun, penebusan untuk seluruh bangsa. Tapi Yesus hanya lakukan itu satu kali saja waktu dia disalib dan penebusannya, korban penebusannya itu sudah sempurna. Jadi begitu besarnya kasih Tuhan buat kita. Sampai dia rela memberikan nyawanya sendiri. Kasih Tuhan begitu besar, mau membangun hubungan dengan kita. Sehingga Tuhan mau mengorbankan, melakukan semua yang terbaik untuk kita. Rela menanggung penderitaan yang begitu besar, yang begitu luar biasa menyakitkan. Yang mungkin tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang pernah melalui seperti apa yang Tuhan Yesus sudah lalui. Karena dikatakan manusia pun tidak akan rupanya sudah bukan seperti manusia. Dia lebih hina lah, seperti menjadi orang yang terkutuk, dan itu semua Tuhan lakukan buat kita. Nah, itulah kasih Tuhan yang besar buat kita. Apa yang dampak yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita itu? Dia sebagai imam besar, istilahnya mempersembahkan dirinya sendiri untuk penebusan kita. Yang pertama adalah tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Jadi korban Yesus itu korban yang sempurna. Maka nggak ada lagi penghukuman buat kita. Di Roma 8 ayat 1 katakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi waktu Tuhan memandang kita, Tuhan nggak lihat kita lagi sebagai orang berdosa. Yang dilihat adalah Yesus. Yang dilihat adalah bahwa dosa kita sudah ditanggung Yesus disalib, dan kita ini orang yang benar di hadapan Tuhan. Kita ini tidak punya dosa lagi begitu. Nah, tapi kadang pikiran kita yang suka membuat kita merasa, benerkah? Pikiran kita yang suka menuduh kita sendiri gitu. Contoh, waktu kita ada punya masalah dengan teman kita. Terus waktu kita mau kembali berbaikan, kita ngerasa, jangan-jangan nanti dia masih marah sama saya. Jangan-jangan, jangan misalnya sapa dulu deh. Siapa tahu dia masih marah. Padahal belum tentu teman kita itu berpikir seperti itu. Tapi pikiran kita sendiri yang akhirnya menghalangi kita untuk mau kembali dekat dengan dia. Padahal dia sebenarnya juga lagi nunggu. Saya mau deh sama dia lagi, mau baik lagi sama dia. Tapi jangan-jangan dia masih marah sama saya. Akhirnya apa? Dua-dua gak ada yang baikan. Karena semua saling menunggu. Gak ada yang mau ambil inisiatif untuk berbaikan. Nah, kadang kita pola pikir itu juga kita bawa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita nganggap waktu kita buat salah, Tuhan marah sama saya. Tuhan enggak mau lihat saya lagi. Kita merasa bersalah, kita dituduh oleh penghukuman kita sendiri. Padahal Tuhan enggak menghukum kita lagi, karena hukuman untuk kita itu sudah ditanggung, sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib, dan tidak perlu lagi kita tanggung hukuman untuk dosa itu. Tapi kadang kita yang hukum diri kita sendiri, kita yang enggak merasa nyaman gitu dengan Tuhan. Nah, jadi jangan biarkan penghukuman itu menyiksa kita. Kemudian yang kedua adalah Yesuslah kebenaran kita. Di 2 Korintus pasal 5 ayat 21 katakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi di bahasa Inggris yang bagian dalam dia kita dibenarkan oleh Allah, dalam terjemahan King James Version-nya katakan, we might be made the righteousness of God in him. Jadi di dalam Yesus kita ini jadi orang benar gitu istilahnya. Kita ini orang benar. Tapi kadang kita berusaha menjadi orang benar dengan kelakuan kita. Kita berusaha menjadi orang benar dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita. Kita mengejar kebenaran kita dengan berusaha jadi orang benar. Padahal kebenaran kita itu dalam Yesus. Contohnya, kita kadang jadi mixed up gitu loh. Kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk jadi orang benar. Padahal Tuhan katakan kebenaran kita ada di dalam Yesus. Contoh, ini adalah
orang benar itu statusnya kita gitu loh istilahnya. Sama saya punya anak-anak saya gitu. Apapun yang terjadi, dia anak saya gitu. Ya contoh Brian, dia adalah anak saya. Apapun yang terjadi itu nggak akan ngubah statusnya dia. Dia jadi besar, dia menikah nanti, dia buat kesalahan pun itu nggak akan mengubah statusnya. Dia tetap anak saya. Sekalipun dia mungkin membuat sesuatu yang mengecewakan atau membuat kesalahan, itu nggak akan membuat dia terus nggak jadi anak saya lagi. Dia tetap jadi anak saya. Apapun yang dia lakukan, dia tetap anak saya. Itu nggak ubah statusnya. Tapi kadang kita nganggap kalau kita sudah berbuat salah, kita berbuat dosa, kita jatuh dalam dosa, saya bukan orang benar lagi. Jadi kita berusaha jadi orang benar dengan kekuatan kita sendiri. Kita coba dengan dengan perbuatan baik, dengan mencoba berusaha berbuat benar. Tapi kalau kita berusaha seperti itu namanya kita pakai kekuatan kita sendiri. Dan itu nggak akan bisa. Untuk jadi orang benar itu status, istilahnya status yang sudah difikskan, yang sudah diselesaikan oleh Yesus waktu dia disalib. Dan bagian kita ini adalah tinggal di dalam Yesus, karena dikatakan kebenaran kita ada di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus, tinggal dengan apa? Dengan firman. Dengan berusaha mengizinkan minta Roh Kudus yang menolong kita untuk jadi orang benar. Kalau anak saya tadi berbuat salah, itu nggak akan mengubah status dia. Tapi mungkin saya jadi malu. Dan istilahnya gini, sejahat-jahatnya orang tua sampai ada yang nggak mau ngakui anaknya. Walaupun orang tua itu sebegitu jahatnya atau sebegitu keselnya sampai sama anaknya sampai dia nggak mau ngakui anaknya, itu nggak akan mengubah status anak itu. Dia tetap jadi anaknya itu. Nah kita semua ini adalah anak-anak Tuhan. Kita semua ini sudah istilahnya diadopsi jadi anak-anak Tuhan. Kita jadi saudara-saudaranya Yesus. Itu ada satu status. Tapi pikiran kita kadang saja bisa berubah. Ada satu masa di mana kita merasa rohani sekali. Oh saya orang benar. Tapi waktu di satu sisi lain, waktu pikiran kita mulai diserang dengan hal-hal negatif, mungkin hal-hal yang kotor, kita mulai berpikir, saya benar gak ya? Saya benar gak ya? Kita mulai meragukan status kita. Padahal status kita gak berubah, kondisi kita yang mungkin berubah. Nah belajar untuk mengandalkan Tuhan, belajar untuk tinggal di dalam Tuhan. Supaya kita gak bimbang lagi. Saya orang benar dalam Kristus gitu. Nah yang ketiga adalah Yesus membuka jalan masuk untuk kita kepada Bapa. Di Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah kalau di masa perjanjian lama, imam besar itu hanya boleh satu kali masuk ke dalam ruang maha kudus. Dan itu ada tabir yang menutup akses istilahnya. Orang gak bisa sembarangan, ada tabir untuk masuk ke ruang maha kudus. Tapi waktu Yesus mati di kayu salib, tabir itu robek, terbelah dua. Itu artinya apa? Kematian Yesus itu memberi kita keberanian untuk datang kepada Tuhan. Gak ada halangan gitu untuk kita mau datang sama Tuhan. Cuman kadang kita berpikir, karena kita bergantung sama emosi kita, sama perasaan kita berpikir bahwa Tuhan jauh dari saya. Tuhan gak pernah jauh dari kita. Yang ada, Tuhan itu selalu ada sama kita, dia ada dalam hati kita. Cuman kita yang kadang mencuekin Tuhan, kita yang gak nganggep Tuhan ada gitu. Dia ada di situ tapi kita gak ajak dia ngomong, kita gak ajak dia berkomunikasi. Kita yang mau jalan sendiri. Nah tapi dikatakan ini punya keberanian untuk masuk ke dalam untuk bertemu dengan Tuhan. Dan itu yang harus kita jangan pernah ragu gitu untuk datang sama Tuhan. Kalau misalnya nih di kita yang paling terkenal mungkin ada mantan wakil presiden Pak Yusuf Kalla gitu. Kalau misalnya saya mau datang ketemu Pak Yusuf Kalla, saya mau datang langsung pasti nggak langsung diterima, nggak akan diizinkan ketemu langsung. Tapi kalau misalnya saya kenal anaknya, misalnya, terus anaknya yang bawa saya masuk untuk ketemu bapaknya, pasti
jalannya lancar tuh, nggak akan di protokol macam-macam, itu pasti langsung bisa ketemu. Nah begitu juga dengan setiap kita. Kita ini dibawa masuk ke dalam ketemu dengan Bapa itu karena melalui Yesus. Jadi kita nggak perlu ragu untuk datang sama Tuhan. Kita bahkan bisa dengan penuh keberanian datang kepada Tuhan. Nah jadi teman-teman ingat 3 hal ini. Yang pertama, Yesus itu adalah korban yang sempurna buat penebusan dosa kita. Yesus itulah kebenaran kita. Dan karena Yesus tidak ada lagi penghukuman buat kita. Dan juga dalam Yesus kita punya jalan masuk untuk bertemu dengan Bapa. Jangan sia-siakan Yesus mati di salib buat kita. Dia untuk memberikan segala sesuatu kepada kita. Tuhan itu mau berikan yang terbaik buat kita. Jangan mau terima setengahnya. Jangan mau sia-siakan apa yang sudah disediakan buat kita itu. Jangan mau terima kurang dari itu. Nikmati semuanya. Saya bukan cuma bicara soal berkat secara keuangan. Tapi damai sejahtera itu juga berkat. Sukacita itu juga berkat. Perlindungan dari Tuhan itu juga berkat. Kesehatan, kesembuhan itu juga berkat dari Tuhan. Itu semua layak kita nikmati gitu. Tinggal dari kita. Kita mau tinggal dalam Tuhan tidak. Kita mau mendekat kepada Tuhan tidak. Tuhan gak akan pernah merasa bahwa permintaan kita terlalu banyak. Dia malah senang kalau kita minta terus kepada Dia. Nah, mari kita berdoa ya. Bapak terima kasih untuk Yesus yang sudah mati bagi kami di kayu salib. Terima kasih untuk pengorbanannya yang membuat kami jadi orang-orang benar Tuhan. Ajar kami Bapa untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu, hidup dalam damai sejahtera dan sukacita-Mu Tuhan. Biar kami belajar mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen Tuhan. Tidak berusaha untuk menjadi orang benar dengan kekuatan kami sendiri, tapi belajar untuk mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapak untuk setiap teman-teman yang sudah mendengarkan, sudah mengikuti ibadah kami pada hari ini. Biar kiranya perlindungan yang daripada-Mu Tuhan ada atas mereka. Kau tutup bungkus setiap mereka dengan kuasa darah-Mu. Kau berikan damai sejahtera, sukacita dan berkat itu ada dalam kehidupan mereka. Dan kiranya Engkau memberkati setiap apa yang mereka kerjakan. Engkau memberkati apa yang keluarga mereka. Engkau memberkati semua orang-orang yang mereka kasihi Tuhan. Dalam belajar mereka, dalam pekerjaan mereka, kiranya anugerah Tuhan ada atas apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.